ini saya akan berbagi pada teman-teman tentang air. Nah, air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Yang dengan hipotesis yang sederhana, kita dapat menyimpulkan di mana ada air pasti ada kehidupan. Siklus air. Ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga karena adanya hujan. Hujan dapat tercipta karena adanya suatu mekanisme alam yang berlangsung secara siklus dalam pengaturan penyebaran air di dataran bumi. Mekanisme alam yang dimaksud tersebut dikenal dengan istilah siklus hidrologi atau siklus air. Pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus hidrologi memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme di bumi. Melalui siklus ini, ketersediaan air di dataran bumi dapat tetap terjaga, mengingat teraturnya suhu lingkungan, cuaca, dan keseimbangan ekosistem ini dapat tercipta karena proses siklus hidrologi. Air adalah dasar dari semua proses kehidupan. Tidak setengah dari tubuh manusia terdiri dari air, sementara sel-sel manusia lebih dari 73% adalah air. Macam-macam siklus hidrologi. Berdasarkan panjang pendeknya proses yang dialami siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Macam-macam siklus hidrologi tersebut yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Kegunaan air. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari, tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Berikut ini adalah kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya. Antara lain digunakan untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, juga tempat rekreasi, dan lain-lainnya. Keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, DHL. Keperluan pertanian dan peternakan, keperluan perayaan, dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan keadaan air di BKT. Seperti bisa kita lihat, airnya agak kotor, banyak sampah mengapung. Walaupun begitu, tapi dilihat masih banyak tanaman di pinggir sungai. Ya terlihat banyak sampah, mulai dari kayu, plastik, styrofoam sampai besi. Sampah tanaman juga. Tampaknya ini dari orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Mari kita tanya beberapa orang seputar tentang air. Mau nanya Kak tentang tugas sekolah. Kakak tahu nggak air itu kan berguna kan untuk kehidupan kan? Kakak tahu nggak apa aja sih manfaat air? Manfaat air pertama bagi tumbuhan untuk membantunya untuk tumbuh dan berkembang. Terus untuk manusia membantu melancarkan proses mencerna makanan. Terus membantu menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Terus membantu membuang sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Dan untuk selain itu juga air berguna untuk perikanan, untuk PLTA, terus juga untuk kebutuhan rumah tangga seperti mencuci, minum, memasak, dan sebagainya. Oke, Kak, pertanyaan kedua. Bagaimana cara menjaga air agar tetap bersih? Menjaga air tetap bersih, yang pertama kita harus mendaur ulang sampah-sampah seperti plastik,
Karena kalau nggak kita daur ulang, sampah-sampah seperti plastik itu nantinya akan dibuang di sungai dan itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Terus yang kedua, mengurangi pemakaian bahan kimia. Terus yang ketiga, hemat air. Kita harus menghemat air. Terus yang keempat, kita menanam pohon. Menanam pohon juga sangat penting. Terus yang selanjutnya mengadakan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya air bagi kehidupan. Kak, lagi mau nanya, apa sih dampak akibat kalau kita mengkonsumsi air yang kotor dan keruh? Kalau air kotor dan keruh kan berarti banyak bakterinya dan juga gak baik untuk tubuh. Kalau kita konsumsi air keruh tersebut, nanti badan kita bisa terasa nggak enak dan bisa sakit. Oke, makasih ya Kak. Ya.